Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta channel JK TV Official. Satu channel yang berbicara tentang misteri, tentang pengalaman hidup yang pantas ditularkan agar tidak terulang kepada saudara-saudara semua. Pengalaman saya ini berkaitan dengan seseorang paranormal. Saya akan menyebut namanya karena sebelum saya bercerita ini, saya telah menelpon dan meminta izin untuk menyebut namanya, juga daerahnya. Jadi ini bukan cerita yang mengada-ada, tapi cerita yang memang benar-benar asli, bisa dicek di lokasi. Ini tentang seorang paranormal bernama Mbah Wito. Mbah Wito ini dari Boyolali. Kalau alamatnya itu di daerah Kecamatan Ngampel. Di daerah Kecamatan Ngampel itu sebuah daerah di Boyolali. Jadi dari Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali itu ke utara sedikit nanti ada perempatan, naik ke atas jurusan Gunung Merbabu, terus nanti ada SPBU, maju sedikit nanti belok ke kanan, itu daerah Ampel namanya. Kalau nama desa dan wilayahnya itu saya masih lupa itu, cuma nanti kalau kita bertanya tentang Mbah Wito di daerah situ, semua orang sudah mengetahui. Jadi cerita tentang Mbah Wito ini terkait dengan pengalaman hidupnya yang mendadak dia bisa menjadi kaya dan bisa menjadi paranormal. Ceritanya Mbah Wito muda itu hidupnya susah. Jadi sejak kecil itu selalu jadi bahan ejekan teman-temannya karena kakinya pincang. Jadi kakinya itu pincang. Jadi semua teman-temannya itu mengejek dia karena kebetulan dia juga berasal dari keluarga yang miskin. Kemudian setelah dia dewasa, terus ejekan-ejekan itu beralamat kepadanya. Sampai dia itu kepingin sekali mengakhiri ejekan-ejekan itu. Ejekan itu antara lain juga karena kecacatannya, karena kemiskinannya, karena kebodohannya. Karena di situ bisa dibilang semua anak itu berpendidikan rata-rata sekolah dasar. Kemudian Mbah Wito ini biasa menjalani hidup biasa seperti tetangga-tetangga yang lain. Ya, mereka bertani, kemudian ada beternak sapi dan lain-lain. Kalau di daerah Boyolali itu sebagian besar adalah beternak sapi. Nah, kalau Mbah Wito ini namanya nggaduh. Nggaduh itu memelihara sapinya orang lain, nanti mendapatkan bagian setengahnya setelah sapi itu melahirkan. Itu misalnya sapinya ini beranak dua, nah, maka menjadi bagian pemiliknya satu, bagian Mbah Wito satu. Nah, kemudian Mbah Wito juga bekerja serabutan sebagai buruh tani dengan gaji yang minim. Nah, sampai akhirnya Mbah Wito ini memberanikan diri untuk menikah. Nah, setelah menikah sampai punya anak 4, hidupnya itu tidak berubah, bahkan lebih sengsara lagi. Nah, ejekan-ejekan terus tertuju kepada Mbah Wito. Wong pincang lah, wong kere lah, dan seterusnya. Nah, dia sampai kepingin sekali menjadi orang kaya. Gimana caranya saya harus menjadi orang kaya gitu. Singkat cerita, dia sering melakukan tapa berata, sering melakukan ritual-ritual
yang juga nggak pernah berhasil. Pada akhirnya dia ketemu dengan salah satu paranormal yang beralamat di Delanggu. Nama paranormal ini adalah Kanjeng Mardi. Orang semua itu di daerah sana juga mengenal nama itu. Nah, atas petunjuk dia, Mbah Wito ini disarankan untuk menikah dengan jin. Tetapi Mbah Wito tidak menamakannya sebagai jin, tapi sebagai peri. Bukan siluman katanya, tapi peri. Menurut Mbah Wito ada perbedaan antara peri dengan siluman. Kalau siluman itu katanya hatinya jahat, kalau peri itu hatinya baik katanya. Nah, singkat cerita, Mbah Wito ini dinikahkan dengan seorang peri. Peri ini berasal dari pantai selatan, diambil dari Gua Cemara. Gua Cemara itu bukan Gua Cemara, tapi pantai Gua Cemara ya. Pantai Gua Cemara itu ada di daerah Bantul. Jadi nanti kalau dari arah timur itu ada pantai Parangtritis, ada pantai Samas. Nah, nanti kalau ke barat terus itu nanti ada namanya pantai Gua Cemara. Karena ada cemara yang berbentuk seperti gua gitu. Nah, sehingga disebut pantai Gua Cemara. Mbah Wito dinikahkan dengan salah satu peri di pantai Gua Cemara itu. Nah, setelah itu Mbah Wito setelah menikah itu dia menjelma menjadi seseorang yang kaya raya. Nah, pada satu kesempatan saya berhasil mewawancarai Mbah Wito. Saya tanya ke Mbah Wito, "Mbah, kok bisa jenengan ki kok nikah karo peri? Nah, apa Mbah Putri juga boleh?" Saya bertanya, "Kok si Mbah itu menikah dengan peri? Apa Mbah Putri itu juga tahu? Apa Mbah Putri itu juga boleh?" "Ya tahu." "Mbah Putri juga boleh?" "Ya boleh." "Kenapa Mbah Putri boleh?" "Ya karena saya udah sepakat pengen mengakhiri hidup ini dari kemiskinan. Daripada saya mencuri, daripada saya menipu, mendingan saya menikah dengan peri." Saya tanya lagi, "Terus kalau menikah dengan peri itu enaknya apa, Mbah?" "Enaknya itu ya rasanya itu beda katanya. Dengan manusia itu rasanya beda. Pokoknya kalau manusia itu ya gitu-gitu aja. Tapi kalau namanya nikah dengan peri itu pada waktu kawin kita tuh diranjang, mantap pokoknya. Nggak ada yang sehebat peri itu, hebat. Udah wajahnya cantik kayak gitu, wajahnya cantik. Dan terus terang tak kasih tahu deh, setelah nanti saya kawin itu istilah berhubungan seksual itu dia mengatakan kawin. Setelah saya nanti kawin, nanti saya dikasih uang. Jadi Mbah Wito ini pelacur. Aku dodol iki. Setiap aku berhubungan untuk duit, setiap saya berhubungan itu dapat duit. Sehingga saya bisa membeli sawah yang banyak, bisa membangun rumah yang bagus, bisa punya ternak berpuluh-puluh, bisa membangun kandang ayam di daerah sana itu punya saya semua. Hidup saya udah berkecukupan. Sekarang saya tinggal membantu orang-orang yang kesusahan itu, membantu mereka yang mau kaya seperti saya. Dengan cara ini saya bisa membantu. Oh, jadi Mbah Wito itu sekarang bisa
mengetahui alam gaib gitu? Ya bisa. Oh, istrinya dari alam gaib, masa nggak bisa mengetahui alam gaib? Ya bisa. Saya bisa melihat jin, bisa melihat ini itu, bisa. Semua bisa saya lihat. Seperti alam biasa begini. Gitu. Punten Mbah, istrinya itu cantik nggak Mbah? Ya ayo, kuwi ono gambare. Saya ditunjukkan gambar. Tunjukkan gambar. Ada seorang wanita yang berkebaya. Kemudian berbaju biru. Nah, katanya ketika itu dilukis. Loh, Mbah, kok bisa divisualkan, kok bisa dinampakkan seperti itu? Itu apa bisa nampak? Bisa. Kalau kamu mau lihat juga boleh. Oh, gitu ya Mbah? Iya, bisa. Kalau mau lihat boleh. Tapi nanti pada malam Jumat kalau saya ada janjian sama dia, nanti bisa lihat. Kalau hari-hari begini dia nggak datang ya nggak bisa. Apa Mbah, apa bisa dipanggil sewaktu-waktu? Ya bisa, namanya juga suami istri. Kalau saya membutuhkan dia datang ya bisa. Oh, Mbah, apa seperti itu nggak ada ininya Mbah, nggak ada bahayanya? Raono, tenane Mbah. Nah, Raono aku pengen Mbah. Raono, yang bener aja loh Mbah, masa kayak gitu nggak ada bahayanya? Ya nek kowe nek wani ya ora usah wedi-wedi. Nek wedi ora usah wani-wani. Oh berarti ada Mbah, ada bahayanya. Ya semua ada bahayanya. Kalau kamu takut ya jangan berani. Kalau kamu berani ya sekalian berani, tidak usah takut. Kalau di dunia ya nggak ada bahayanya, tapi nanti di belakang itu ya pasti ada bahayanya. Bahayanya apa Mbah? Ya kalau kamu nggak pengen nikah ya nggak usah tanya. Nah, kita pengen tahu ya Mbah. Kalau nanti tahu bahayanya kan saya bisa pertimbangkan. Kalau saya nggak tahu bahayanya kan ya gimana Mbah, saya maju mundur nanti. Gini saya kasih tahu, orang menikah dengan peri itu ya nanti setelah kita mati ya kesana alamnya, kata gitu. Ya kesana alamnya. Oh, jadi kita jadi begundarnya gitu lah. Yo, kita sekarang udah dikasih duit, udah dikasih kesenangan, ya nanti kita ikut ke sana kalau kita nanti sudah meninggal. Oh, saya nggak berani Mbah kalau gitu. Ya wes makanya nek ora wani ya ora usah nyoba-nyoba gitu. Nah, terus Mbah Wito ini mengajak saya, kamu nanti kalau mau malam mau melihat itu boleh. Kamu tidur sini. Nanti saya tunjukkan istri saya seperti apa. Tapi malam ya. Ya Mbah. Malam itu juga saya tidur di situ. Dan sekitar jam 10 malam, tidak larut sekali, jam 10 malam itu datang. Perinya itu datang. Dan memang cantik. Dan bisa nampak oleh mata kita perinya itu. Jadi bukan gimana ya, apa karena saya memang sudah dibukakan atau gimana saya juga nggak tahu, tapi saya bisa nampak perwujudan peri yang cantik itu. Saya bahkan dikenalkan sama Mbah Wito itu. Dia menyampaikan namanya Dewi Purbasari. Iki bojoku jenenge Dewi Purbasari le. Wes ngundang ibu, aja ngundang Mbah. Gitu. Saya boleh memanggil ibu, tidak boleh memanggil Mbah. Memang usianya jauh. Saat itu Mbah Wito itu usianya sudah sekitar
65 tahun. Sedangkan peri yang datang pada malam itu mungkin usianya sekitar 32 tahun. Nah, dari penampakan fisiknya, nah, ya terus mereka masuk ke kamar ngobrol, saya di luar. Nah, itu yang terjadi untuk masalah seksualnya Mbah Wito seperti itu. Nah, Mbah Wito itu punya kelebihan setelah dia beristrikan peri itu, dia punya kelebihannya itu yaitu bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Tetapi nanti pada episode lain mungkin akan saya sampaikan tentang beberapa yang bisa dilakukan oleh Mbah Wito. Jadi Mbah Wito itu menunggu sebuah kunden. Kunden itu sebuah makam yang di situ banyak sekali tokoh-tokoh di situ. Dan anehnya, makam yang ada di situ itu juga makam-makam yang dalam tanda kutip itu mesum. Karena makam di situ itu sering meminta wanita atau ibu-ibu yang datang ke situ untuk diajak berhubungan seksual dengan cara menunggangi nisan. Nah, menunggangi nisan, kemudian setelah ditusuk itu menjerit gitu, di bawahnya itu ada uangnya. Itu salah satunya yang dilakukan Mbah Wito di situ. Mbah Wito juga bisa memproses yang namanya bunga pandan. Nanti katanya kalau bisa dapat bunga pandan yang masih muda, yang belum tua gitu, dibawa ke tempat Mbah Wito, nanti bisa diproses dengan bantuan istrinya itu. Nah, demikian cerita saya selesai.